Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak mampu kita merinci itu satu persatu akan apa yang Allah berikan, sudah anugerahkan kepada kita. Kewajiban kita bagaimana kita berada pada golongan hamba yang syukur nikmat, yaitu mereka-mereka yang menjadikan apa-apa yang telah Allah berikan dan amanahkan kepada kita dijadikan sebagai alat bantu untuk ruku sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam sebuah keringat tercurah dari uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah terbaik kepada kita semua, juga para sholihin, siddiqin, syuhada dan serta yang taat patuh pada ajarannya yang berikan pada setiap hamba-hambanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta anak-anakku dan dari Pusdasi Pak Iltizam dan sendiri ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami saya dapat informasi katanya ada kegiatan untuk pembagian raport ya, kegiatan untuk fasih baca Al-Quran di Hidayatul Ummah. Ini emang program yang sudah kita jalankan, kalau tidak salah kita sudah menginjak tahun ketiga ya, tahun ketiga. Harapan dari DKM sebetulnya adalah bagaimana ini akan terus bertambah dengan peserta-peserta baru ya, karena kita sudah bagi-bagi ini untuk orang tua. Kita ada kegiatan tahsin Quran setiap hari Ahad Badan Maghrib Isya. Kemudian juga tambahannya itu hari Selasa dan Jumat buat ibu-ibu juga ada. Nah, alhamdulillah kita pun juga punya kegiatan fasih baca Quran buat anak-anak hari Kamis, Jumat dan Sabtu ya. Hanya ini barangkali mungkin perlu ditingkatkan lagi berkaitan dengan masalah informasinya ya, supaya nanti yang peserta itu bisa lebih banyak. Karena kalau saya perhatikan ya sebenarnya anak-anak seusia itu kan banyak juga ya di kita di sini. Nah, tinggal bagaimana kita menghimbau, mengajak ya. Nanti kita ada acara mungkin hari Januari ya, ada jidan ya, nanti kalau kita bisa tampilkan dari kita ya kegiatan apa yang sudah kita atau prestasi kita yang sudah kita raih, paling tidak mungkin apakah hafalannya ataukah barangkali mungkin tahsin cara membaca yang baik, sehingga itu nanti akan mendorong bagi orang tua yang lain menitipkan juga di kita. Apalagi kita kan di sini kan tidak dipungut biaya sedikit pun kan. Jadi karena DKM sudah menjadi program DKM, silakan ikut, tidak perlu ada biaya apa-apa ya. Karena tugas kita DKM adalah bagaimana agar sejak dini kita memberantas masalah buta huruf Al-Quran ya, targetnya. Nah, jadi ini jangan sampai nanti kita punya anak-anak yang dia tidak bisa baca Quran. Nah, jadi kita semua level ada nanti. Untuk level orang tua kita siapkan juga sebetulnya. Tinggal bagaimana kita ikut terlibat gitu. Jadi yang namanya belajar baca Quran itu kan nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar, semuanya juga sama belajar. Jadi yang penting bagaimana kita punya keinginan agar apa yang kita baca ini sesuai dengan dicontohkan Nabi. Karena setiap bacaan itu ketika bacaannya memang salah ya, maka artinya pun akan salah gitu. Dan bacaan Quran itu kita pergunakan di salat-salat kita gitu. Kalau bacaan Qurannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka artinya pun salah, maka nanti akan berpengaruh pada salat yang kita kerjakan. Nah, jadi ini penting pendidikan sejak dini buat anak-anak. Ya mudah-mudahan program ini bisa ditingkatkan juga nanti di Ramadan ya. Ini Ramadan mudah-mudahan ada santren kilat lah mungkin kita adakan ya. Ya coba dibicarakan yang baik seperti apa sehingga betul-betul Ramadan itu kita akan manfaatkan untuk gebiar Al-Quran ya di kita ya. Karena nanti mungkin saya akan bikin spanduk juga ya. Nanti kalau Pak Iltizam dengan Pusdasinya ada rencana seperti apa, saya akan cantumkan nih kegiatan DKM. Selain yang rutin kita adakan tarawih, kajian subuh, terus kemudian juga kita ada itikaf nanti di terakhir Ramadan. Nah, nanti kita akan menambahkan lagi barangkali mungkin kegiatan untuk pesantren Ramadan ya untuk anak-anak. Silakan kalaupun nanti mungkin ada kegiatan yang misalnya untuk level SD, SMP, SMA, saya pikir nggak masalah. Kita adakan aja nanti di program Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap ini bisa terus berlanjut program ini, termasuk bagaimana kita juga nanti membentuk remaja masjid di sini ya.
Karena kalau saya perhatikan kan kalau kegiatan-kegiatan 17 Agustus itu ramai, banyak gitu, remaja itu banyak gitu. Tapi kalau kegiatan ke masjid sepertinya masih kurang ini gitu. Nah, kita harus mengajak mereka dengan bahasa mereka gitu. Karena kan kadang-kadang kalau diajak ngaji itu lebih berat dibandingkan dengan diajak untuk perlombaan gitu. Ya, jadi barangkali mungkin kita ajak ke masjid dengan perlombaan mungkin ya. Nah, itu bisa dijalankan. Nanti insya Allah di remaja itu ada Hanif ya, nanti ada Adit, itu mungkin masih bisa diperbantukan lah untuk membantu di sini. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan istiqomah ya, dan intinya adalah apa yang kita kerjakan hari ini insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Ini menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah, bahwa apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal-bekal kita untuk menjadi bekal amal soleh nanti di hadapan Allah. Amin. Jazakallah kepada Pak Yatijan dan tim Pusdasi yang sudah membantu, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menitipkan putra-putrinya. Mudah-mudahan ini bisa juga nanti mengajak yang lain ya, apakah tetangga dekat dan sebagainya, untuk mengajak ke sini semua. Itu barangkali dari kami. Barakallahu walakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.